Hai, pada video kali ini aku akan membagikan tips dan pengalamanku bagaimana caraku bisa berbicara di depan banyak orang atau yang bisa kita kenal dengan sebutan public speaking. Namun sebelumnya aku mau ngasih tahu nih ke kalian kalau tips yang aku bagikan kali ini itu pure berdasarkan pendapat dan pengalaman aku pribadi. Jadi aku sarankan kalian membaca sumber-sumber lainnya yang lebih kredibel. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, mulailah belajar berbicara dengan diri sendiri. Ya, belajar berbicara dengan diri sendiri. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa berbicara dengan diri sendiri itu seperti orang yang tidak waras dan terkesan aneh. Namun yang aku maksud kali ini adalah belajar berbicara dengan diri sendiri dengan tatanan bahasa yang teratur dan mudah dipahami oleh semua orang. Karena biasanya nih, pada saat kita berbicara dengan diri sendiri, kita cenderung menggunakan kalimat-kalimat yang hanya bisa dimengerti oleh diri sendiri dan terkesan tidak beraturan. Terus cara kita belajar berbicara dengan diri sendiri itu kayak gimana, Kak? Caranya adalah kalian bisa berbicara di depan cermin. Yap, berbicara di depan cermin adalah langkah awal yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin belajar public speaking. Kenapa begitu? Karena dengan berbicara di depan cermin, kita akan lebih mudah dalam mengamati body gesture kita, intonasi, eye contact, dan juga ekspresi kita saat kita sedang berbicara. Pada saat kita berbicara di depan cermin, kita akan lebih bisa mengkoreksi penampilan kita dan membuat kita lebih percaya diri ketika kita tampil di depan publik nantinya. Selain itu, berbicara di depan cermin juga dapat membantu kita dalam mendalami dan memahami materi. Karena pada saat kita berbicara di depan cermin, kan nggak ada orang lain yang memperhatikan, jadi kita lebih leluasa dan lebih enjoy dalam memahami dan mendalami materi. Sebenarnya ada banyak cara sih untuk kita belajar berbicara dengan diri sendiri. Misalnya, merekam diri kita menggunakan kamera handphone, persis seperti apa yang aku lakuin pada saat ini, atau merekam suara kalian sendiri. Cara-cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi menurutku yang paling bisa dijangkau oleh semua orang adalah berbicara di depan cermin. Karena hanya dengan bermodalkan cermin, kita bisa melatih kemampuan public speaking kita. Oh iya, topik yang bisa kita bahas pada saat kita berbicara dengan diri sendiri itu ada banyak loh. Kayak misalkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan lagi ada buku yang pernah kita baca, film yang pernah kita tonton, musik yang pernah kita dengar. Itu semua bisa dijadikan topik pembicaraan pada saat kita berbicara dengan diri sendiri. Kayak misalkan aku nemu pulpen, dan pulpen ini jadi topik pembahasan pada saat aku berbicara dengan diri sendiri. Misalkan begini, pulpen adalah sebuah benda yang kecil yang berguna untuk menuliskan pesan-pesan dan juga menggambarkan sesuatu. Walaupun pulpen ini terlihat kecil, namun pulpen ini berpengaruh besar pada kehidupan dunia. Dengan tulisan-tulisan yang kita tulis dengan pulpen ini, maka pulpen ini dapat merubah sudut pandang dunia. Tips nomor 2, jangan menghafal. Nah ini nih, kebanyakan dari kita yang baru aja belajar public speaking itu langsung menggunakan metode menghafal. Yang perlu kalian tahu adalah bahwa teknik menghafal ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, biar aku jelasin deh, kelebihan dan kekurangan dari teknik menghafal ini. Kelebihan dari teknik menghafal ini adalah ketika kalian berbicara, kalian lebih terstruktur dan juga materi yang kalian bawa akan lebih terkesan profesional. Namun kekurangan dari teknik menghafal ini nih yang menurut aku kurang cocok buat kalian yang baru aja belajar public speaking. Kenapa begitu? Itu karena kekurangan dari teknik menghafal ini adalah kemungkinan besar kamu akan panik ketika ada satu atau dua kata yang lupa dan membuat semua materi yang telah kamu hafal itu jadi blank semua. Juga teknik menghafal ini terkesan kaku dan tidak alami. Belum lagi nih, kadang kata-kata yang ingin kamu hafalkan itu kamu sendiri pun nggak pernah pakai. Jadi dikhawatirkan kamu akan salah ucap ataupun lupa pada saat kamu tampil di depan publik nantinya. Aku sendiri pernah ngalamin kok, nggak percaya. Ini contohnya. Maybe we'll think about industrial area and hot weather. But I wanna tell you, if that's not 100% true. Gimana? Kaku banget kan? Terus kalau nggak menghafal gimana kak? Kita kan nggak bisa pakai bahasa formal. Bentar. Kamu nggak perlu pakai bahasa formal kalau kamu sendiri pun belum menguasainya. Sebagai gantinya, kamu bisa menggunakan bahasa yang semi-formal, yang dimana kamu menggunakan bahasa yang sedikit formal dicampur dengan gaya bahasa kamu sendiri. Karena sebenarnya yang terpenting menurutku adalah kamu harus selalu jaga sopan dan santun. Ketika kamu sopan dan santun, menurutku kamu akan aman-aman aja sih. Tips yang ketiga, lakukan kesalahan. Yang bener aja kak, masa disuruh ngelakuin kesalahan?
Nanti kan aku malu kalau aku ngelakuin kesalahan di depan publik. Banyak dari kalian yang ingin bisa public speaking tapi nggak mau ngelakuin kesalahan. Alhasil banyak dari kalian yang ingin bisa public speaking tapi nggak mau mencoba karena kalian takut salah. Aku sendiri pun sudah melalui banyak momen-momen yang memalukan pada saat aku sedang berbicara di depan umum. Entah itu grogi, panik, nervous, atau yang paling parah menurutku adalah aku pernah tremor pada saat aku memegang mikrofon. Tapi yang ingin ku sampaikan sebenarnya bukan itu poinnya. Yang ingin ku sampaikan adalah just do it. Betul, lakukan saja. Lakukan sebanyak mungkin, presentasi sesering mungkin, berpidato sesering mungkin. Karena apa? Karena quantity make the quality. Semakin sering kamu berbicara di depan umum, maka akan semakin bagus pula skill public speaking kamu. Trust me, para audiens nggak akan peduli ketika kamu melakukan kesalahan di depan mereka. 5 menit setelah kamu tampil di depan, para audiens akan melupakanmu dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kabar baiknya lagi nih, terkadang para audiens nggak sadar loh kalau kamu ngelakuin kesalahan, karena kesalahan kita bisa ditutupi oleh rasa kepercayaan diri kita. Gak percaya? Simak video ini. Tolong angkat tangan, mari kita bersumpah. Sumpah pemuda, sumpah pemudi. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tapi di video itu aku bilang, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Walaupun aku salah dalam pengucapan Sumpah Pemuda itu, tapi para audiens nggak sadar apa yang aku lakuin. Padahal aku ngelakuin kesalahan yang menurut aku lumayan fatal pada pidato tersebut. Ya ibaratnya kayak aku salah ngucapin Pancasila. Itu fatal banget kan? Tapi karena aku percaya diri, orang-orang nggak sadar kalau aku itu salah ucap dalam mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Yang lebih hebatnya lagi, malah mereka mengikuti apa yang aku ucapkan, walaupun itu salah. Dan lebih hebatnya lagi adalah aku juara 1 di lomba pidato tersebut. Juara 1. Ya walaupun tingkat sekolah sih ya, tapi tetap aja itu kan sebuah kesalahan yang fatal dan orang lain nggak sadar berkat kepercayaan diri aku yang begitu tinggi. So, that's the point of percaya diri. Nah, gimana? Maka dari itu, pede aja, karena rasa percaya diri adalah akar dari public speaking. So, ayo mulai dan lakukan kesalahan. Tips nomor 4, percaya diri. Ya, seperti yang sudah aku bilang, bahwa percaya diri adalah akar dari public speaking. Dengan rasa percaya diri, kita akan lebih mudah dalam menuangkan isi dari materi yang ingin kita sampaikan. Dengan percaya diri, kita akan terlihat lebih energik, dan percaya diri adalah kunci kalau kita mau berkembang. Terus gimana Kak caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Jawabannya ada di poin pertama. Tips nomor 5, pahami materi. Kunci nomor 2 dalam public speaking adalah memahami apa yang ingin kita sampaikan. Karena tujuan dari public speaking adalah menyampaikan informasi kepada para audiens. Gimana kita mau memberi informasi kalau kita sendiri pun nggak punya informasi tersebut. Jadi persiapkan materi dan teruslah belajar. Saat ada tugas presentasi, aku sendiri memakan waktu sekitar 3-4 hari untuk memahami materi. Supaya nantinya ketika sudah hari H, aku jadi tahu apa yang ingin aku sampaikan. Dan ingat, poin nomor 2. Tips nomor 6. Tingkatkan jam terbang. Ya, jam terbang sangatlah penting ketika kita ingin mengasah kemampuan public speaking kita. Semakin tinggi jam terbang kita dalam berbicara di depan umum, maka akan semakin baik pula skill public speaking kita. Ada banyak cara untuk meningkatkan jam terbang, seperti misalnya presentasi di kelas, atau ikut seminar-seminar yang biasanya mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara di depan para audiens. So, kuncinya ada di nomor 3. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari poin-poin barusan adalah bahwa kita harus terus mencoba tanpa rasa takut akan kesalahan yang mungkin akan kita perbuat nantinya. Grogi, salah ucap, nervous, itu semua adalah hal yang wajar ketika kita sedang berpublic speaking. Lambat laun, aku yakin kalian bisa mengatasi itu semua. Yang tidak wajar adalah ketika kalian ingin bisa public speaking, tapi kalian enggan untuk mencoba dan belajar. Sekian poin-poin dan pengalaman yang dapat aku sampaikan. See you in my next video. Anak muda, urat malunya jangan terlalu kencang, apalagi serba gengsi. Kenapa takut malu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang?
Justru stok malu-maluinnya dihabiskan di masa muda aja, supaya ketika sudah tua dan berkuasa tidak malu-maluin lagi.